Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur. Itulah tadi pujian yang sudah dipersembahkan oleh paduan suara Oikumene Korem 132 Tadulako. Dan juga tadi Ibu Pendeta di sini ikut bersama untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Shalom pemirsa, senang sekali kali ini saya Dian Merdekawati hadir bagi Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pada program Mimbar Agama Kristen kali ini pemirsa, bersama kita akan merenungkan tema mengenai damai Kristus membawa pembaruan yang terdapat di Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Dan juga perenungan kita pada saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Koni FD Lumentut SSI MTH selaku pendeta pendamping jemaat Gereja Oikumene Yerusalem. Shalom. Shalom. Pendeta, sehat ya, Pendeta? Sehat, amin. Baik, puji Tuhan. Amin. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dikasih oleh Tuhan, mengawali perenungan kita, kali ini kita akan mengawali dengan doa. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta. Pemirsa yang dikasih oleh Yesus Kristus dan semua kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini Tuhan perkenankan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam acara Mimbar Agama Kristen, Tuhan persiapkan kami semua untuk benar-benar memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup bagi kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, bagian perikop renungan kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Kolose 3 ayat 1 sampai 17 saya akan membacakannya untuk Anda. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyataannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pembacaan perikop dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Makna apa yang kita dapat di dalamnya? Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
yang selalu memperkenalkan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya kita lakukan dalam kehidupan kekristenan setiap hari, setiap saat dalam hidup ini. Dari perikop yang ada, saya memberi tema, Damai Kristus membawa pembaruan. Damai Kristus mengingatkan kita tentang karya Kristus. Karya Kristus yang mana? Karya Kristus tidak semua orang mengimaninya. Tetapi bagi orang Kristen, karya Kristus itu sungguh dan harus berpengaruh dalam kehidupan setiap hari. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Apa yang dilakukan dalam kehidupan kita? Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Kristus memberikan teladan. Terlebih, ia memberi dirinya untuk menerima apa yang tidak seharusnya dia terima, yaitu pengampunan, penebusan dosa melalui kematian yang dialaminya untuk menanggung dosa umat manusia. Karya Kristus ini pun akan mengingatkan kita di mana kita, posisi kita di mana sesungguhnya. Apa yang kita lakukan hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita mengakui karya Kristus, ia mati, bangkit, naik ke surga, itu adalah untuk kepentingan umat manusia. Berarti kita tidak hanya hidup dengan Kristus, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Sehingga benar-benar kita diarahkan oleh Kristus. Kita bisa menerima dan mengambil teladan dari karya Kristus itu. Berbicara soal pengampunan, berbicara soal damai sejahtera, berbicara tentang kepentingan-kepentingan umat manusia yang memberikan shalom dalam hidup setiap hari. Karya Kristus inilah yang akan membaharui sikap hidup umat manusia. Umat manusia yang saya mau sampaikan di sini adalah manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Benarkah dia ada di dalam Kristus? Kalau benar dia ada di dalam Kristus, maka damai Kristus benar-benar memperbarui hidupnya. Sehingga tidak akan sia-sia ketika kita mengatakan saya hidup di dalam Kristus. Kristus benar-benar bermakna dalam hidup setiap hari. Kita bisa melihat atau mungkin kita mengalami ada waktu kita menggunakan pakaian. Pakaian mana yang kita gunakan? Kadangkala ketika kita memakai baju atau kita baru mulai membeli baju, kita mulai melihat ini harganya berapa? Kualitasnya bagus tidak? Modelnya cocok tidak untuk zaman sekarang? Dengan penilaian-penilaian itu, kita akan memilih mana yang paling utama. Harga, kualitas, merek, atau apa. Kalau kita rasa itu sangat berkualitas, kita akan tahu harganya pasti tinggi. Harganya pasti luar biasa. Ataupun kalau kita mengetahui mereknya ini adalah merek yang sangat terkenal, kita juga akan paham bahwa harganya akan mahal. Pasti seperti itu. Kalau merek hidup kita adalah Kristus, benarkah mahal dalam hidup kita? Kita menjadi pribadi yang mahal dalam kehidupan setiap hari. Kita pakai baju yang mana? Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Dan kita bisa menjawab dalam hidup kita masing-masing. Saya selalu menggunakan baju dalam tanda kutip, baju lama atau baju baru. Kalau kita merasa baju lama itu tidak cocok lagi untuk kita, maka kita akan membuang semua itu dan kita akan menggantikan dengan baju yang baru. Baju yang baru yang bagaimana? Bisa kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sini saya pakai kata baju atau simbol baju. Baju lama disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan ini. Buanglah
Jadi ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Di dalam yang mana? Dalam baju yang lama, sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini Rasul Paulus menyinggung soal paganisme. Di sini Rasul Paulus menyinggung soal jemaat Kolose yang mungkin masih ada dalam penyembahan seperti yang diungkapkan dengan contoh-contoh yang ada, dan saya menggunakan contoh itu sebagai baju lama. Dan Rasul Paulus mengingatkan, buanglah itu. Buang kemana? Terserah kita. Tetapi jangan lagi mengambil baju yang lama itu untuk kita kenakan. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, kenakanlah. Apa yang harus kita kenakan? Baju yang baru. Jadi dalam tanda kutip kita akan menggunakan baju yang baru. Mana baju yang baru yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan ini? Jadi sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang kalau berbicara soal pengampunan itu agak berat. Tetapi itu harus ditanggalkan menurut Rasul Paulus. Berbicara untuk hidup dalam kerendahan hati, berbicara hidup dalam ketulusan, berbicara hidup untuk lepas dari kenajisan, dari dusta atau bohong, itu memang berat. Tapi itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus meninggalkan baju lama, membuang baju lama, dan kita harus menggunakan baju yang baru dengan contoh-contoh yang telah disampaikan dalam ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, dia mengajak kita. Ketika ada perintah, dia tidak hanya memerintah, dia tidak hanya menyuruh membuang, tetapi ada jalan keluar, ada ajakan, ada nasihat yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Yaitu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, supaya kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan seterusnya. Dengan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah. Sederhana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tapi ini sangat penting. Punya makna yang sangat besar yang harus kita lakukan dalam kekristenan kita. Kita tidak hanya menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tetapi ajakan Kristus tak pernah kita lakukan. Kalau dikatakan damai Kristus membawa pembaruan, mari kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, buang yang lama, ambil yang baru. Lakukanlah semuanya itu. Demikian. Baik Bu Pendeta, terima kasih untuk renungan singkatnya tadi, dan pemirsa saat ini kita akan men-sharingkan bersama mengenai bagian firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Koni tadi. Ibu Pendeta Koni menarik sekali tadi Ibu Pendeta menjabarkan mengenai apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai bagaimana seorang Kristen itu harus membaharui hidupnya karena dia tinggal di dalam Kristus, begitu Ibu Pendeta. Artinya bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara orang yang masih hanya dengan Kristus, artinya dia berjalan, dia tahu Kristus, tapi dia belum hidup di dalam Kristus. Seperti apa ciri-cirinya Ibu Pendeta? Ya, pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya sampaikan damai Kristus membawa pembaruan. Jadi kalau berbicara tentang damai Kristus, kita bukan hidup dengan Kristus, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan paham bahwa yang menguasai hidup kita adalah
Kristus. Tetapi kalau kita hidup dengan Kristus, ini yang saya pahami, kalau kita hidup dengan Kristus, misalnya saja Ibu Dian, Kristus, saya, Koni. Kita berjalan bersama. Tetapi ada waktu Ibu Dian mengarahkan langkah ke kanan, ke kiri, saya melangkahkan kaki ke kanan. Kita tidak berjalan bersama lagi. Tetapi kalau kita ada di dalam Kristus, misalnya kita ada dalam satu gedung, kita ada dalam sebuah gedung. Di dalam gedung itu kita dipimpin oleh seorang pemimpin. Taruhlah di dalam gedung itu adalah anggota-anggota gereja yang adalah pengikut Kristus, yang memimpin anggota itu adalah Kristus sendiri. Sehingga kita akan membedakan, kita tahu membedakan. Sebenarnya kita sendiri bisa membedakan. Saya ada di dalam Kristus dan saya ada dengan Kristus. Bagaimana cara melihat? Bagaimana cara memisahkan? Saya tidak akan menghakimi orang lain, saya tidak akan menghakimi pemirsa, tetapi saya mau katakan bahwa orang Kristen pun dia mengakui Kristus adalah yang diurapi, atau Kristus memang artinya diurapi dari Mesias. Tetapi benarkah dia menjadi orang yang diurapi? Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi, pribadi yang diurapi, dan dia sudah menyatakan ini yang harus kamu lakukan, tetapi kamu tidak melakukan. Masih banyak orang yang hidup dalam kebohongan. Masih banyak orang yang hidup sesuai dengan hawa nafsu, kedagingannya. Masih banyak orang yang hidup sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Yang dia tahu benar, Kristus itu membawa damai. Tetapi dia tidak ada di dalam Kristus karena dia tidak bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan masyarakat, keluarga, rumah tangga, tempat kerja, dan di mana saja dia berada. Kamu orang apa? Oh, orang Kristen. Betul, betul. Kenapa kok orang Kristen seperti ini? Kenapa orang Kristen gaya hidupnya seperti ini? Tidak bisa menjadi teladan. Terlalu banyak contoh. Terlalu banyak contoh. Yang menggambarkan ciri-ciri orang Kristen yang tidak ada di dalam Kristus. Tetapi tidak juga kita menghakimi semua orang tidak mengikut Kristus dan ia tidak ada di dalam Kristus. Begitu banyak orang dalam kesetiaan untuk menyatakan kerohaniannya. Dia mau menyatakan bahwa benar-benar dia adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Caranya, dia mengatur gaya hidupnya. Dia mengatur cara untuk mengucapkan sesuatu. Ada orang dengan seenaknya menyampaikan kata-kata, yang penting saya sudah bilang. Yang penting dia dengar. Yang penting dia tahu, saya syukur, saya bangga. Tetapi kata-kata itu tidak menyejukkan, kadang-kala seperti itu. Tidak ada jemaat biasa, para hamba Tuhan pun begitu banyak seperti itu. Saya tidak pungkiri, saya pun kadang-kala seperti itu. Benarkah saya sudah berjalan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, atau saya hanya dengan Kristus? Seperti itu, kita harus tahu. Kita sendiri akan menilai, kita sendiri akan menjawab bahwa saya ini dengan Kristus atau saya di dalam Kristus. Artinya orang yang di dalam Kristus itu, Ibu Pendeta, dia sudah meleburkan segala egoisme keinginannya untuk satu dengan apa yang Tuhan mau, begitu Ibu Pendeta ya? Iya. Iya. Tentu pasti seperti yang Ibu Pendeta sampaikan tadi, ketika ada pembaharuan itu ada hal yang perlu dimatikan atau dibuang, begitu ya, seperti yang Paulus katakan tadi di dalam ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mematikan ini kan Ibu Pendeta adalah hal yang menyakitkan dan sulit ya. Ambil contoh kata, misalkan kita dikatakan Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, namun untuk melakukannya itu pasti sangat sulit, begitu Ibu Pendeta, apalagi kalau sudah sampai kepahitan. Iya, benar. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang mau taat dengan apa yang Tuhan katakan? Iya, baik. Ini pertanyaan luar biasa yang memang kadang sulit untuk dibuang, sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, kalau kita benar orang Kristen,
Kalau kita benar adalah pengikut Kristus, pada ayat 1 sampai ayat yang keempat, menekankan soal mencari perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Bukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tetapi perkara-perkara yang dinyatakan oleh Allah, perkara-perkara yang disediakan oleh Tuhan, perkara-perkara hidup ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar, kita sudah tahu bahwa perkara-perkara yang dimaksud ini adalah bagaimana mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh Kristus dengan karyanya yang luar biasa, yang tadinya ada dalam pengampunan. Kalau mau mempertahankan soal siapa Yesus sebagai turunan raja, untuk apa dia datang ke dunia? Dia akan mempertahankan posisinya, iya. Dia akan mempertahankan apa yang menjadi ajaran dalam hidupnya, bahwa oh, saya kan orang terbesar, saya turunan yang terbaik. Mengapa saya harus menerima penderitaan? Bukan saya yang melakukan. Manusia sana yang banyak melakukan dosa, kok saya yang tanggung? Jadi, kalau kita sudah tahu perkara-perkara di atas apa yang Tuhan mau tadi, melalui Rasul Paulus menghilangkan semua kedagingan, orang yang mau mengajak orang lain yang tadinya masih dengan Kristus, belum di dalam Kristus, dia sendirilah terlebih dahulu ada di dalam Kristus. Sama dengan seorang pendeta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus siap untuk mengampuni, tetapi sebagai pendeta dia pun tidak mengampuni. Sulit bagi dia untuk menyatakan pengampunan itu. Saudara-saudara, kita harus rendah hati. Belum tentu dalam kehidupan setiap hari dia menjadi pribadi yang rendah hati. Berarti benar dia harus ada dulu di dalam Kristus, barulah dia bisa mengajak orang yang masih dengan Kristus. Seperti itu. Ya, Bu Pendeta, juga ini kita melihat bahwa kalau bicara tentang pembaruan atau misalkan hal-hal yang baik begitu ya, seperti misalnya hal-hal, oh kita lihat seseorang itu begitu baik, ramah, dia mudah memaafkan orang lain, begitu terlihatnya ya. Namun bagaimana bisa kita tahu bahwa sosok ini atau pribadi ini telah mengalami pembaharuan yang ada dalam Kristus, ataukah dia sebenarnya hanya menjalankan nilai-nilai moral, tradisi yang diturunkan, diajarkan oleh orang tua begitu. Kamu harus berlaku baik, kamu harus melakukan hal yang tidak merugikan orang lain. Bagaimana kita bisa melihat hal itu, Bu Pendeta? Ini memang selalu terjadi. Ini selalu terjadi. Di luar bagus, di luar baik, di dalam belum tentu. Dalamnya laut, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iya toh? Seperti itu orang Kristen kadang-kala. Kita bersikap ramah hanya untuk orang-orang tertentu. Sehingga orang lain menilai kita ramah. Orang lain menilai kita, aduh, rendah hati sekali dia. Kita dipuji. Wih, enak sekali, bagus sekali, luar biasa, orangnya seperti ini. Kadang-kala kita memberikan jempol pada orang tertentu. Tetapi di luar sana, coba kita ikuti perjalanan hidupnya hari lepas hari, betulkah seperti yang ditunjukkan untuk orang lain dalam kesehariannya, atau hanya sewaktu-waktu? Dari situ kita akan melihat dan mengakui bahwa orang yang benar-benar dalam Kristus itu akan dilihat dari buahnya. Berarti buahnya itu nanti akan teruji oleh waktu, Ibu Pendeta ya? Ya. Berupa kesetiaan yang terus-menerus begitu, Ibu Pendeta ya? Iya, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, itu memang akan selalu teruji. Betul. Luar biasa. Setiap orang kan hadapi pergumulan. Tetapi benarkah dia menghadapinya dengan ujian yang luar biasa itu, dia akan tetap setia kepada Tuhan, dia akan setia kepada Kristus? Ada begitu banyak
orang yang meninggalkan Tuhan dengan alasan, saya mengakui dia sebagai Kristus, sebagai juru selamat, tapi kok kenapa hidup saya seperti ini terus? Pergumulan, persoalan, tantangan hidup, masalah-masalah tidak pernah lepas dari hidup saya. Padahal dikatakan harus setia kepada Kristus, saya sudah berusaha setia. Benarkah setia? Belum tentu. Kalau memang benar-benar setia, nyatakanlah kesetiaanmu sampai akhir hidupmu. Itu. Baik, luar biasa Ibu Pendeta diskusi kita mengenai renungan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Oikumene Korem 132 Tadulako yang akan membawakan pujian Tak Pernah Tuhan Janji. Pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji kau kan tenang, tetapi dia berjanji dan selalu sertaku dan menunggu jalan
bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita masih ada dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan Ibu Pendeta Koni FD Lumentut SSI MTH, membahas mengenai tema renungan kita pada hari ini, yaitu Damai Kristus Membawa Pembaruan. Ibu Pendeta, tadi kita sudah membahas banyak hal begitu ya, bagaimana seseorang yang sulit mungkin untuk meninggalkan baju lamanya, namun dia harus taat pada apa yang Kristus katakan karena dia tinggal di dalam Kristus itu. Nah, kemudian bagaimana Ibu Pendeta, seseorang yang sudah mengalami pembaruan, seperti apa kehidupan dan dampaknya dalam kehidupan keluarga? Karena kan ini menjadi hal yang banyak digumulkan begitu ya. Kadang kita bisa begitu berkoar-koar, bersemangat memberitahukan bahwa kita harus tinggal dalam Kristus. Namun ternyata kita waktu di rumah masih menjadi batu sandungan untuk anggota keluarga yang lain. Kita masih sering marah-marah, karena kan kecenderungan kita ini lebih cepat marah sama orang terdekat kita begitu, Ibu Pendeta. Betul. Seperti apa, Ibu Pendeta? Iya, baik. Kalau berbicara tentang pembaruan dalam rumah tangga, pembaruan dalam keluarga, itu memang harus ada yang jadi patokan. Itu selalu ada yang jadi teladan. Harus selalu memiliki kemauan untuk berubah. Kalau tidak ada kemauan untuk berubah, apapun, teladan apapun yang sudah dinyatakan, sudah disampaikan, sudah digambarkan, itu tidak akan pernah berubah. Sekarang dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, kadangkala orang tua mau mengingatkan, mengajak, menghimbau anak-anaknya untuk taat, untuk setia, mau beribadah. Ini contoh misalnya, anakku atau nak, masuk gereja ya, ibadah ya. Tapi orang tuanya kemana? Orang tuanya mungkin ya duduk-duduk santai di tempat yang lain. Akhirnya anak itu akan menjawab, Mama dan Papa dan. Akhirnya karena mau membela diri, ada kebohongan, ada dusta. Orang tua tidak bisa menjadi teladan. Ataupun orang tua dalam kesetiaannya, dalam keseriusannya untuk benar-benar menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang sangat rohani, tetapi anak-anak tidak mau mengikuti itu. Karena apa? Pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Ketika anak itu ditanya, kemana kau tadi nak? Anak itu mulai memikirkan apa jawaban yang pas untuk orang tua. Dia juga mulai berbohong. Nah sekarang bagaimana untuk membaharui kehidupan seperti ini? Cara membaharui semuanya itu adalah seperti yang dikatakan tadi, cari dulu perkara-perkara di atas. Cari dulu apa yang Tuhan mau. Mungkin cara kita menegur anak-anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada anak yang dengan ketegasan orang tua memaksa,
dia langsung ya. Tapi ada anak-anak yang juga sekalipun orang tuanya sudah berbicara dengan kerendahan hati, berbicara dengan lemah lembut, tapi toh tidak berubah. Sekarang tergantung dari pribadi. Pribadi itu mau berubah atau tidak, dia akan melihat karya Kristus. Kenapa Kristus seperti ini yang tidak berdosa kok mau datang ke dalam dunia untuk saya? Kalau kita mau mencari situasi seperti itu, kita mau mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dengan perkara-perkara yang di atas itu, dan kita memahami perkara-perkara di atas, siapapun kita pasti berubah. Jadi dia tidak akan bergantung dengan si A, dia tidak akan bergantung dengan si B. Karena berbicara soal keselamatan, itu berbicara soal diri sendiri. Diri sendiri yang menentukan. Dia mau menerima keselamatan berarti dia harus taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan berbicara soal damai di dalam damai Kristus itu membaharui, betul-betul kalau setiap orang, setiap anggota keluarga, setiap pribadi yang ada dalam rumah tangga benar-benar berjalan bersama dengan Kristus. Dia dikuasai atau mereka dikuasai oleh Kristus sendiri. Contoh-contohnya sudah ada. Hendaklah ini, matikanlah ini, buanglah ini, semua itu perintah. Kenapa harus dibuang? Kemarin kamu lakukan ini, itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kamu tidak buang, menghasilkan perpecahan. Kamu tidak buang, menghasilkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Ini baru saja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena anak, orang tua harus diberhentikan. Karena orang tua, anak-anak menjadi malu. Jadi itu selalu ada timbal balik seperti itu. Kalau sebagai orang Kristen memahami bahwa dia ada di dalam Kristus, semua itu tidak akan terjadi. Karena di dalamnya ada saling menasihati, saling mengajar, saling menegur. Rasul Paulus pun mengingatkan ini. Kalau kita mampu melakukan itu, kita bisa mengajar, kita bisa menegur. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu, bagaimana kita bisa mengajar, bagaimana kita bisa menegur kalau diri kita tidak ada di dalamnya. Artinya pertama kita harus ada dalam Kristus dulu, baru kita bisa menegur yang lain begitu ya. Nah ini sikap menegur ini Bu Pendeta, ini juga menjadi pergumulan biasanya. Kecenderungan banyak melihat, dan mungkin saya juga seperti itu. Ketika menegur saudara kita begitu yang mungkin masih hidup dengan cara yang lama, misalkan berbicara kotor atau hal-hal yang lain, kita tahu bahwa dia sedang berbohong, ini terutama dengan orang-orang terdekat biasanya. Kesannya kita menggunakan kata-kata yang menyudutkan, bahkan sudah sampai menghakimi, dan orang yang kita tegur ini pada akhirnya menjadi kepahitan, bukan hanya kepada kita tapi juga kepada Tuhan. Karena nanti akan ada kata-kata misalkan mengatakan kamu sok suci begitu. Bagaimana pendekatan yang harus sebenarnya dilakukan oleh kita yang sudah di dalam Kristus untuk mendekati mereka yang mungkin masih begitu ya, masih bersandingan dengan Kristus begitu, namun belum dalam Kristus, bagaimana cara untuk bisa membawa mereka dengan penuh kasih? Jadi ini lagi harus berbicara secara kita harus tahu ilmu jiwa. Sebenarnya kita harus paham dengan hal itu. Secara psikologis kita harus tahu anak kita itu seperti apa, orang tua kita itu bagaimana, saudara kita itu seperti apa, karakter orang tua kita itu bagaimana. Karena seperti tadi yang saya katakan, memang dalam kehidupan keluarga dengan hidup kekerabatannya memang dari golongan-golongan yang ceplos-ceplos, kasar-kasar dan ini. Tapi ada juga yang halus-halus. Iya. Kasar belum tentu tidak mengajar dan tidak membangkitkan semangat, tidak membaharui, dan halus belum tentu sudah membaharui. Berarti kita harus memahami siapa yang akan kita hadapi. Jadi seperti itu. Di sini Rasul Paulus pun memahami sebenarnya jemaat Kolose itu sudah mengenal Kristus melalui Epafras. Jadi dia sudah tahu bahwa jemaat Kolose itu sudah mengenal Kristus dengan baik. Hanya saja di dalamnya, menurut informasi dari Epafras, masih ada juga orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala.
masih banyak orang yang terlalu menekankan soal pengetahuan. Mengandalkan pengetahuan sehingga dikatakan dia berhikmat, dan orang yang berhikmat itu yang sudah dituhankan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi di sini Rasul Paulus menegur jemaat Kolose, mengingatkan jemaat Kolose dengan cara menulis surat. Karena Rasul Paulus tidak mengunjungi langsung jemaat Kolose. Dia tidak pernah pergi ke Kolose. Tetapi jemaat Kolose diingatkan, ditegur, dinasihati oleh Rasul Paulus dengan cara surat. Itulah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi trik-trik yang akan disampaikan itu ketika kita tahu bahwa ini pribadinya seperti ini, karakternya seperti ini, seperti itulah cara kita untuk membawa seseorang bisa berubah. Berarti memang perlu minta hikmat Tuhan juga ya dalam Amin. menegur begitu ya, Iya. Pendeta. Jangan cuma lurus-lurus, saya membawa kebenaran jadi saya harus tegur begitu langsung. Iya. Harus juga dengan hikmat begitu, Betul, Pendeta ya. iya. Baik, Ibu Pendeta, juga seperti apa sih relasi yang ditimbulkan atau lingkungan yang ditimbulkan ketika orang-orang ini semuanya sudah hidup di dalam Kristus? Lingkungan seperti apa yang akan ditimbulkan? Iya. Jadi kalau memang betul kita hidup dalam Kristus, kita pasti hidup dalam damai. Kedamaian itu akan kita alami, kedamaian itu akan kita rasakan, dan kedamaian itu akan timbul dalam kehidupan kita dengan lingkungan. Karena apa? Kalau kita tidak hidup dalam kedamaian, tetangga yang mungkin tetangga hanya menyanyi sebentar dengan suara yang ini, kita sudah menyimpan sesuatu menjadi suatu kepahitan. Iya. Padahal mungkin saat itu dia lagi happy-happy, bahagia, iya kan? Tapi kita sudah menganggap orang itu seperti, wih, Mau kasih tunjuk gitu, Bu Pendeta? iya, pikirannya so yang terbaik suara saya ini. Padahal memang dia mau menunjukkan ekspresinya, dia mau menyatakan ekspresinya bahwa dia bahagia hari itu. Kan tidak setiap hari juga, kadangkala kita cepat untuk menilai orang lain dengan hal-hal yang negatif dan kita tidak pernah melihat sisi positif seseorang. Karena apa? Karena tidak ada damai. Tapi kalau ada damai Kristus di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di sisi sana, di sisi situ, kita akan melihat bahwa pasti ada sesuatu. Kita akan berusaha untuk menganalisa, kita akan berusaha untuk mencari tahu, kita akan berusaha untuk memahami mengapa seperti itu. Sehingga tidak belak-belakan, yang akhirnya terjadi kehancuran, terjadi perpecahan, terjadi permusuhan di antara kita dengan lingkungan yang ada. Pasti ada kedamaian, Bu Pendeta ya? Pasti ada kedamaian. Berarti kalau masih ada perseteruan ini artinya harus ada yang dibaharui ya? Benar. Dalam diri kita, begitu introspeksi kembali ke diri masing-masing. Iya. Ya. Berarti kalau memang belum damai, mungkin hati kita yang tidak damai. Itu dia. Kita tidak bisa memaksakan orang itu harus damai. Bisa jadi penyebab dia tidak damai karena kita. Atau mungkin penyebab tidak damai dalam diri kita adalah karena orang lain. Tetapi apakah kita hanya menilai orang lain, kita tidak melihat nilai diri kita? Seperti apa yang Dian katakan tadi, introspeksi diri. Jadi seperti itu. Berarti damai yang ditimbulkan ini bukan hanya di lingkungan, tapi damai dalam diri juga pasti ada begitu. Sangat ya? penting, Ketika iya. ada pembaharuan dalam Kristus begitu. Benar, Pendeta. iya. Baik, Ibu Pendeta, kalau bicara mengenai pembaharuan, apakah memang orang yang mengalami pembaharuan sejati itu hanyalah mereka yang mengalaminya di dalam Kristus? Sebenarnya semua orang ketika dia ingin memperbarui diri, pasti semua orang bisa berubah. Contohnya, dia mau merubah sikap hidupnya, yang tadinya dia jadi pencuri, yang tadinya dia jadi pencemooh, yang tadinya dia jadi hal-hal yang negatif menurut kita, tetapi dia memperbarui diri. Dia memperbarui diri kadangkala dengan pengakuan, tetapi kadangkala dengan sikap yang tidak perlu dia pamerkan sana sini, yang tidak perlu dia obral sana sini, tapi orang lihat, oh sudah berubah, ternyata dia sudah berubah. Dan untuk kita orang Kristen, harusnya kita dalam Kristus, kita akan menjadi orang seperti itu yang mau berubah. Dan pemahamannya bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mau dibaharui dan siap untuk membaharui diri. Baik.
Baik, Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, satu juga menjadi masalah yang saya pribadi juga merasakan begitu. Masih adanya sikap mengeraskan hati. Artinya kita setiap minggu selalu mendengarkan firman Tuhan untuk membaharui diri kita. Namun mengapa pembaharuan itu terasa begitu sulit begitu untuk dilakukan? Artinya kekerasan hati ini masih terus dipertahankan, masih terasa nyaman seperti baju lama tadi yang Ibu Pendeta sampaikan. Iya, jadi itu kenapa agak sulit? Karena kita merasa nyaman dengan baju lama itu. Kita sudah merasa ada keuntungan dengan baju itu. Ya. Kita menjadi pribadi yang terkenal, kita menjadi pribadi yang dikenal oleh orang lain karena baju kita itu. Ya. Dan kadangkala kita bangga dengan baju itu. Sehingga sulit bagi kita untuk melepaskannya. Tetapi kalau memang dia ada dalam Kristus, sekali lagi Rasul Paulus katakan, kenakanlah. Berat sekalipun, lepaskan baju lama, pakai, kenakan baju yang baru. Kenapa masih ada kekerasan? Karena kadangkala ada gengsi. Iya, betul, Pendeta. Sangat gengsi kita untuk mengakui bahwa saya salah. Sikap egois kita juga itu juga yang menentukan kadangkala kenapa masih berkeras hati. Saya orang paling baik kok. Betul. Saya orang yang paling benar. Dia harus ikut saya. Sehingga kekerasan itu tetap ada. Tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain atau terlebih diinginkan oleh Tuhan. Seperti itu. Malah terkadang kita menuntut orang lain yang berubah. Betul. Dalam hal ini misalkan, dalam hal ini saya sudah melakukan yang baik, bukan saya yang salah, harusnya dia yang berubah begitu. Iya. Tapi menantikan perubahan itu, Ibu Pendeta, apakah memang akan terjadi instan ataukah kapan ya kok misalnya saya punya anak begitu, kok anak saya nggak berubah-berubah, sudah saya beritahu, doakan, tapi kok dia tidak berubah-berubah. Haruskah kita, seberapa lama kita sabar menunggu pembaruan itu? Iya. Jadi itulah Rasul Paulus katakan, sabar menantikan sesuatu itu berubah, kita harus sabar. Hari ini kita tegur, belum tentu dia akan berubah. Hari ini kita katakan jangan, belum tentu dia akan merubah secara total. Tidak akan seperti itu. Tapi ada waktu, ada masa. Masa yang ada, mari kita hargai dan kita melihat sesuatu, ada perubahan sedikit demi sedikit. Makanya makna kata sabar itu bukan yang hari ini kita tegur langsung berubah. Seperti itu. Jadi sekali lagi Rasul Paulus katakan sabar. Sabar, Pendeta ya. Memang betul sabar. Orang bilang makan sabar. Makan sabar tapi tidak berubah. Sudah makan sabar ini tapi belum berubah Iya, juga tapi begitu tidak ya, berubah. Pendeta. Iya. Tapi yakin bahwa pasti ada perubahan ketika kita sabar dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk saling menegur, saling mengajar, saling mengingatkan, pasti akan terjadi. Baik, luar biasa. Ibu Pendeta, kita sudah hampir ada di akhir dari acara kita. Bisa Ibu Pendeta sampaikan kesimpulan untuk pemirsa di rumah? Iya. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya kita terus bersyukur bahwa setiap saat kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau saat ini kita berbicara tentang damai Kristus membawa pembaruan, baiklah kita hidup dalam Kristus. Kita harus siap untuk menanggalkan baju lama dan kita harus mengenakan baju yang baru. Kita siap untuk menanggalkan sikap-sikap yang lama, sikap-sikap duniawi, dan kita harus mengikuti hidup yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus mengingatkan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kita juga akan ada di sana kalau kita mau diam di dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tetap setia dan mau dibaharui. Kalau kita mengatakan dan menyatakan bahwa kita ada dalam Kristus. Damai Kristus membawa pembaruan. Inilah yang kita imani, kita yakini akan terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Amin. Ibu Pendeta, kita akan akhiri renungan kita dalam doa. Saya persilakan Ibu Pendeta memimpin kita. Iya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada dalam kehidupan kami dan Engkau ada di acara Mimbar Agama Kristen dan Engkau pasti mendengar semua percakapan kami. Dan kami yakin tidak akan sia-sia ketika dalam kerendahan hati kami mau mengikuti apa yang Tuhan nyatakan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang hadir di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Mampukan kami semua untuk terus menjadi saksi Kristus yang hidup di mana saja kami berada. Dalam keberadaan yang bagaimanapun, Tuhan memakai kami untuk selalu memberitakan tentang kebenaran firman-Mu dalam hidup hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik pemirsa, itulah tadi renungan kita pada hari ini dan semoga apa yang sudah direnungkan dapat membuat pembaharuan dalam diri Anda. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan pujian dari Paduan Suara Oikumene Korem 132 Tadulako yang akan menaikkan pujian Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan. Sampai jumpa, Shalom. Nyanyikanlah